Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan ke-11 yang akan membahas tentang siklus kompresi uap aktual. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas siklus kompresi uap ideal, di mana pada siklus kompresi uap ideal secara sederhana kita bisa menggambarkan dalam pH diagram. Ini titik 1 masuk kompresor, titik 2 keluar kompresor, titik 3 keluar kondensor, dan titik 4 masuk evaporator atau keluar katup ekspansi. Nah, pada siklus ideal yang sangat terlihat adalah beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pada titik 1 masuk dalam refrigeran, masuk kompresor dalam kondisi fase uap jenuh. Fasenya uap jenuh. Yang kedua, kompresi terjadi secara isentropik. Yang ketiga, keluar dari kondensor dalam fase cair jenuh. Yang keempat, penyerapan dan pelepasan kalor di kondensor dan evaporator terjadi dalam kondisi tekanan konstan. Ya, jadi yang keempat, di evap dan kondensor tekanan konstan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita perhatikan pada kondisi siklus ideal. Nah, siklus uap aktual adalah siklus yang terjadi dalam kondisi sebenarnya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah air conditioner atau sebuah kulkas, maka siklus yang terjadi adalah lebih mendekati kepada siklus kompresi uap aktual. Di mana pada siklus kompresi uap aktual yang pertama kelihatan adalah di titik 1 atau masuk di kompresor, fasenya bukan bukan uap jenuh. Ya, jadi pada saat masuk kompresor, fasenya sudah berada di superheat. Kenapa di superheat? Karena keluar dari evaporator ini telah terjadi penambahan temperatur sehingga refrigeran yang keluar evaporator ini sudah berubah fasa, bukan lagi di uap jenuh pas digaris, akan tetapi dia telah menerima kalor dari lingkungan sehingga temperaturnya naik dan masuk ke fase superheat. Yang kedua, proses kompresinya bukan isentropik, akan tetapi politropik. Jadi kalau kita rangkum, siklus aktual, yang pertama masuk kompresor, fasenya superheat. Yang kedua, kompresi tidak isentropik. Yang dimaksud dengan tidak isentropik atau politropik adalah efisiensi dari kompresor tidak 100%. Akan tetapi ada terjadi losses di dalam kompresor sehingga entropi titik 1 atau masuk kompresor tidak sama dengan entropi 2. Ya, jadi ada penambahan entropi di sini. Ada penambahan entropi pada kompresor. Sehingga efisiensi dari kompresor tidak 100%. Yang ketiga, pada saat refrigeran keluar dari kondensor di sini, fasenya bukan lagi
cair jenuh, akan tetapi sudah masuk di sisi kiri nih, atau fasenya kompres liquid. Ya, jadi ketiga, keluar kondensor, fasenya kompres liquid. Dan yang keempat, di kondensor maupun evaporator, proses pelepasan kalor dan penyerapan kalornya tidak terjadi secara tekanan konstan, akan tetapi ada penurunan tekanan. Ya, ada pressure drop di kompresor dan di kondensor dan evaporator. Ada penurunan tekanan di evaporator dan kondensor. Nah, ini adalah 4 poin utama yang membedakan antara kompresi uap ideal maupun kompresi uap aktual. Jadi kalau kita gambarkan dalam TS diagram jadinya seperti ini. Jadi kalau ideal, titik 1 atau masuk kompresor berada di titik sini, di uap jenuh, lalu dia naik dalam kondisi entropi konstan, lalu terjadi penyerapan kalor, pelepasan kalor di kondensor dalam kondisi tekanan konstan, lalu terjadi ekspansi isentalpik, selanjutnya penyerapan kalor tekanan konstan di evaporator. Nah, itu kalau ideal. Kalau saya gambarkan di sebelah sini, TS diagramnya. Nah, kalau ideal seperti ini dia. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Entropi 1 sama dengan entropi 2. Lalu, ini tekanan 1, ini tekanannya konstan. P3 sama dengan P2, P4 sama dengan P1. Ini kalau ideal. Kalau aktual jadinya seperti ini. Ya, jadi ketika keluar kompresor bukan lagi uap jenuh, melainkan sudah superheat. Selanjutnya proses kompresinya, ini garisnya condong ke kanan, jadi tidak lurus, tegak lurus ke atas. Dia terjadi condong ke kanan sehingga entropi 1 tidak sama dengan entropi 2. Berbeda dengan siklus ideal di mana entropi 1 sama dengan entropi 2. Selanjutnya, pada kondensor, pelepasan kalornya kalau ideal terjadi secara tekanan konstan. Kalau aktual, ini terjadi pressure drop. Ya, jadi harusnya dia ada di sini, tekanan konstan, tapi dia turun sedikit. Karena ada losses atau gesekan di dalam pipa, sehingga tekanan dari refrigeran akan turun sedikit. Selanjutnya, ketika dia keluar kondensor, fasenya bukan lagi cair jenuh. Di sini cair jenuh, tepat di garis, akan tetapi sudah keluar dari cair jenuh, masuk di dalam kompres liquid. Selanjutnya, ekspansi isentalpik sama, dan penyerapan kalor pada evaporator, kalau ideal dia tekanannya konstan, P4 sama dengan P1, di aktual terjadi pressure drop, lagi-lagi terjadi pressure drop atau penurunan tekanan, sehingga tekanan keluar evaporator itu lebih rendah dari tekanan masuk evaporator. Nah, kita bisa buat tabel perbandingan antara siklus ideal dan aktual. Yang pertama, fase masuk kompresor. Di siklus ideal, dalam fase uap jenuh. Di siklus aktual, fasenya adalah superheat. Yang kedua, proses kompresi. Di siklus ideal isentropik,
Siklus aktual politropik. Yang ketiga, fase refrigeran keluar kondensor. Di siklus ideal cair jenuh, di siklus aktual kompres liquid. Yang keempat, pelepasan kalor di kondensor. Pada siklus ideal terjadi dalam kondisi tekanan konstan. Di siklus aktual terjadi pada tekanan tidak konstan atau ada penurunan tekanan. Yang kelima, penyerapan kalor di evaporator. Siklus ideal ini sama, tekanan konstan. Di siklus aktual ada penurunan tekanan. Ya, jadi secara garis besar kita bisa membandingkan perbedaan antara siklus ideal dan siklus aktual sebagai berikut. Nah, bagaimana efeknya terhadap analisis pada siklus termodinamikanya? Kita masuk ke contoh soal. Sebuah siklus kompresi uap aktual menggunakan refrigeran R134A masuk kompresor, jadi sebuah ini refrigerator, masuk kompresor dalam kondisi superheat pada tekanan 0,14 dan temperatur minus 10. Nah, di sini diketahui di titik 1 masuk kompresor, fasanya superheat. Ya, kita lihat ini fasanya superheat. Tekanan satunya 0,14, temperatur satunya minus 10 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua. Lalu, di sini diketahui M dot, laju aliran refrigerannya 0,05 kg per detik. Lalu keluar kompresor pada tekanan 0,8 megapascal dan temperatur 50 derajat Celcius. Keluar kompresor, tekanan 2-nya 0,8, temperatur 2-nya 50 derajat Celcius. Selanjutnya, refrigeran didinginkan pada kondensor sehingga keluar dari kondensor tekanannya, temperaturnya 26, tekanannya 0,2. Tekanan 3, 0,72 megapascal, temperatur 3-nya 26 derajat Celcius. Selanjutnya diekspansikan keluar dari katup ekspansi pada tekanan 0,15 megapascal. 4, keluar katup ekspansi, tekanan 4-nya 0,15 megapascal. Dengan mengabaikan perpindahan kalor dan pressure drop pada pipa penyambung antar komponen, tentukan A. Laju kalor yang dilepas atau laju kalor yang diserap pada ruang refrigerasi dan power inputnya. Jadi A yang ditanya adalah Q evap dan W kompresor. Yang B, berapa efisiensi isentropik dari kompresor? Efisiensi kompresor. Dan yang C, berapa COP-nya?
Jadi ini yang diketahui, sebuah siklus kompresi uap aktual menggunakan refrigerannya R134A. Selanjutnya, refrigeran masuk kompresor dalam kondisi superheat, tekanannya 0,14 MPa, temperaturnya minus 10 derajat Celcius, dan laju aliran massa refrigerasinya adalah 0,05 kg per detik. Selanjutnya, setelah dikompresi, refrigeran keluar pada tekanan 0,18 MPa dan temperatur 50 derajat Celcius. Lalu refrigeran didinginkan pada kondensor. Keluar dari kondensor, tekanannya turun dari 0,8 menjadi 0,72 dan temperaturnya turun dari 50 menjadi 26 derajat Celcius. Selanjutnya masuk ke katup ekspansi, keluar dari katup ekspansi tekanannya 0,15 MPa. Nah, dari sini kita disuruh menghitung berapakah Q evap dan kerja kompresornya. Yang kedua, berapakah efisiensi dari kompresornya. Yang ketiga, berapakah COP-nya. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari properti dari setiap titik. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, di titik 1 tadi diketahui tekanannya 0,14, temperaturnya minus 10 derajat Celcius. Dan di titik 1 fasenya adalah superheat. Maka kita mencari pada tabel superheat. Ya, pada tabel refrigeran superheat. Nah, saya harapkan teman-teman telah mempunyai tabel ini. Jadi silahkan di print bagi yang belum memprint tabel ini, karena ini akan sangat bermanfaat dalam perkuliahan MKE maupun termodinamika, dan begitu juga untuk beberapa mata kuliah pada konversi energi. Nah, yang pertama tadi diketahui tekanannya adalah 0,14 MPa. Ya, ini tekanannya 0,14 MPa. Lalu diketahui temperaturnya minus 10 derajat Celcius. Ini minus 10. Sehingga kita dapat entalpinya adalah 246,36 dan entropinya 0,9724. Nah, ini kita catat entalpi dan entropinya. Entalpinya 246,36. Lalu ada entropinya 0,9724. Selanjutnya, di titik 2 diketahui tekanan 0,8 MPa, temperatur 50 derajat Celcius. Kembali kita lihat ke tabel. Pada tekanan 0,8. Nah, ini tekanan 0,8. Temperaturnya 50 derajat Celcius. Kita dapat entalpi 286,69, entropinya 0,9802. Ya, entropinya baik. Selanjutnya ini sama, di titik 2 juga superheat. Di titik 3 diketahui tekanannya 0,72 MPa, temperaturnya 26 derajat Celcius, dan titik 3 ini fasenya kompres liquid. Nah, untuk kompres liquid umumnya kita tidak mempunyai tabel dari kompres liquid. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel mulai dari A12, A13, A11, A12, dan A13, itu hanya tabel uap jenuh dan tabel superheat. Sementara kompres liquid tidak disertakan tabelnya.
Nah, oleh karena itu, kita melakukan suatu pendekatan. Untuk kompres liquid, kalau Anda masih ingat pada pertemuan di mata kuliah termodinamika 1 bab 3, untuk kompres liquid, entalpinya bisa menggunakan pendekatan di mana entalpi pada kompres liquid sama dengan entalpi cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Nah, untuk titik 3 diketahui temperatur 26. Maka kita bisa mencari entalpi di titik 3 sama dengan entalpi cair jenuh pada 26 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di tabel 26 derajat Celcius, kita lihat, kita cari cair jenuhnya ini, saturated liquid. Berarti entalpi 3-nya 87,83. Nah ini, entalpinya 87,83. Nah, setelah mendapatkan propertinya, ya, jadi H3 sama dengan H4. Nanti selanjutnya H3 sama dengan H4. Jadi ini sama dengan H3 dan H4. Nah, setelah kita dapat entalpi di titik 1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa melanjutkan dengan perhitungan. Yang pertama adalah Q evaporator atau QL sama dengan M dot kali H1 min H4. M dot diketahui 0,05, H1 246,36, H4-nya 87,83. Maka kita mendapatkan kalori yang diserap pada evaporator sebesar 7,93 kW atau sama dengan 7,93 kJ per second. Selanjutnya, daya input atau kerja kompresornya sama dengan M dot H2 min H1 atau sama dengan 0,05 kali 286,69 kurang 246,36. Maka kita dapat kerja kompresornya sebesar 2,02 kW. Nah, selanjutnya, yang B, kita disuruh menghitung berapakah efisiensi kompresor. Nah, efisiensi kompresor sama dengan H2 isentropik kurang H1 bagi H2 aktual kurang H1. Nah, kita ketahui, jadi kalau saya gambarkan sebentar, pH diagram. Nah, kalau dia ideal seperti ini, ya ini 1, ini 2 ideal. Kalau dia aktual nanti jadinya seperti ini. Ini 2 isentropik, ini 2 aktual. Ya, karena dia akan cenderung ke kanan, ada penambahan entropi. Sehingga ini sama dengan H2 aktual, ini sama dengan H2 isentropik. Nah, selisih entalpi antara kompresi ideal dan aktual tadi bisa kita gunakan untuk menghitung efisiensi kompresor, di mana efisiensi kompresor sama dengan kerja kompresor ideal bagi kerja kompresor aktual, di mana kerja kompresor ideal itu sama dengan H2S kurang H1, dan kerja kompresor aktual sama dengan H2A kurang H1. Nah, di awal tadi yang kita dapat ini adalah H2A. Ya, ini H2 aktual 286,69. Lalu di mana kita mencari H2S-nya? H2S atau ini entalpi keluar kompresor ideal. Nah, H2S didapat pada saat S2 sama dengan S1, yaitu 0,9724. Jadi caranya kita mencari entalpi pada saat entropinya 0,9724 dan tekanan 2-nya 0,8 megapascal. Nah, dari sini, dari dua data ini kita bisa mencari berapa entalpi isentropiknya. Nah, jadi ini petunjuknya tadi. Pada saat tekanan 0,8 dan entropi 2-nya sama dengan entropi 1, 0,9724.
maka didapatkan nilai entalpi H2S-nya adalah 284,21. Atau kalau saya tunjukkan di tabel, pada 0,8 megapascal, ya, pada 0,8 megapascal, kalau aktual kan dia 0,9804. Nah, pada saat ideal, diketahui entropinya adalah 0,9724. Ya, jadi 0,9724. S2 isentropinya adalah 0,9724. Nah, kalau kita lihat di sini, 0,9724 itu berada di antara dua data ini. Maka untuk mencari entalpi idealnya nanti entalpi H2S-nya itu ada di sini, di antara 276 dan 286, maka kita perlu melakukan perhitungan. Ya, nah ini bisa dicari dengan melakukan interpolasi. Jadi kita perlu interpolasi menggunakan data ini. Ya, jadi interpolasi di pertemuan sebelumnya saya telah membahas caranya dengan H2S sama dengan ini 276,45 tambah 0,9724 kurang 0,9480 bahagi 0,9802 kurang 0,9480 dikali 286,69 kurang 276,45. Nah, ini. Nol koma 9724 kurang 0,9480 bahagi 0,9802 kurangi 0,9480. Nah, ini kita dapat 0,75 dikali 286,69 kurang 276,45. Ini 10,24. 276,45. Nah, kita dapat entalpinya 284,13. Nah, ini hasil interpolasinya, sehingga kita dapat entalpi ada di antara sini, nilainya 284,13. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah didapat, ini 284,21 di sini perhitungannya. Setelah kita dapat nilainya, bisa kita masukkan persamaan ini H2S min H1, 284,21 kurang 246,36 dibagi dengan H2A 286,69 kurang H1 246,36. Maka kita dapat efisiensi kompresornya adalah 0,939 atau 93,9%. Dan selanjutnya adalah menghitung COP-nya. COP dapat dihitung karena ini refrigerator, maka QL per WIN, di mana QL-nya 7,93 dan WIN-nya 2,02. Nah, di sini kita dapatkan nilai COP-nya 3,93. Selanjutnya, sebuah air conditioner dapat berfungsi sebagai pendingin maupun pemanas dengan menambahkan sebuah perangkat namanya reversing valve atau katup
pembalik. Nah, kita coba jelaskan kondisi awalnya ketika dia sebagai pendingin ya. Kita mulai dari bawah. Ini cooling mode atau pendingin. Nah, ini adalah kompresor. Dari kompresor, kita lihat ini dia masuk ke outdoor coil atau kondensor. Ini yang berada di luar. Membuang kalor. Selanjutnya, masuk ke katup ekspansi. Lalu masuk ke indoor coil. Indoor coil atau evap. Ya, ini menyerap kalor. Ya, lalu dia masuk lagi ke kompresor. Ya, jadi ini siklus normalnya. Nah, ketika kita menambahkan reversing valve ini, maka reversing valve tadi bisa berputar dan mengubah jalurnya. Jadi kalau yang di awal tadi, keluar kompresor itu, dia ke outdoor coil, berfungsi sebagai kondensor. Ketika kita putar, masuk ke heating mode atau mode pemanas, maka keluar kompresor, dia tidak ke outdoor coil, tapi dia masuk ke indoor coil. Ya, dia ke indoor coil. Teman, lihat ini. Dia masuk ke indoor coil, sehingga indoor coil tadi bukan lagi berfungsi sebagai evap, tapi berubah menjadi kondensor. Nah, karena dia berfungsi sebagai kondensor, maka di sini dia melepas kalor. Selanjutnya, dari sini, diputar, masuk ke katup ekspansi. Dari indoor coil, masuk ke katup ekspansi, lalu dari katup ekspansi, masuk ke outdoor coil. Nah, outdoor coil pada saat ini berubah menjadi evaporator, di mana dia menyerap kalor. Lalu dari sini dia masuk lagi ke kompresor. Nah, kita perhatikan. Reversing valve tadi dapat merubah indoor coil yang awalnya berfungsi sebagai evaporator menjadi kondensor. Nah, yang di sini awalnya dia menyerap kalor, akhirnya menjadi pelepas kalor. Yang di outdoor coil yang awalnya dari kondensor menjadi evaporator, yang awalnya dia melepas kalor jadi menyerap kalor. Nah, ini kalau kita bayangkan sebagai rumah, ini rumahnya. Nah, awalnya evap indoor coil tadi akan menyerap kalor dari ruangan ketika dia dalam cooling mode. Ketika kita putar reversing valve sehingga indoor coil berubah menjadi kondensor, maka sekarang indoor coil berfungsi untuk memanaskan ruangan. Nah, inilah cara kerja dari satu perangkat air conditioner yang dapat berfungsi sebagai pendingin maupun pemanas ruangan. Nah, pada beberapa mobil-mobil tipe lama umumnya atau mobil-mobil Eropa sampai saat ini yang masuk ke Indonesia, kita bisa perhatikan pada AC, pendingin udara di dalam mobil tadi bisa berfungsi untuk mendinginkan atau memanaskan. Nah, karena di Indonesia kita tidak mempunyai musim dingin, maka umumnya mobil-mobil yang telah lama berada di Indonesia itu telah disesuaikan sehingga heating modenya dihilangkan. Namun masih ada beberapa mobil yang saya lihat mempunyai heating mode. Jadi kalian kalau mendapatkan mobil seperti itu, silahkan dicoba masuk ke dalam heating mode, maka kalian akan mendapatkan fungsi AC-nya tadi menjadi pemanas, bukan lagi menjadi pendingin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang refrigeran. Ya, pada siklus kompresi uap, beberapa kali kita menemukan istilah refrigeran, atau secara sederhana, refrigeran adalah zat yang mengalir di dalam mesin pendingin, atau mesin refrigerasi. Nah, di contoh soal, kita telah menemukan, saya sering menyebutkan R134A. R134A ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis refrigeran. R134A ini sangat umum digunakan, biasanya digunakan pada kulkas, pada AC kendaraan bermotor, dan pada beberapa perangkat lainnya. Kalian bisa melakukan cek pada AC atau kulkas yang kalian miliki. Biasanya di belakang atau pada bagian samping dari perangkat itu ada sebuah label yang menuliskan jenis refrigerannya apa.
Nah, fungsi refrigeran adalah menyerap panas dari benda atau udara yang diinginkan, lalu membawanya dan membuangnya ke udara sekeliling di luar benda atau ruangan yang diinginkan. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika kita menggambar ada kompresor, ada kondensor, ada katup ekspansi, dan ada evaporator. Ini kondensor, katup ekspansi, ini kompresor, dan ada evap. Nah, yang mengalir di sini, ini adalah refrigeran. Ya, jadi yang di dalam pipa-pipa tadi itu adalah refrigeran. Refrigeran ada banyak sekali jenisnya. Yang sering kita dengar R134A, R22, R410A, dan lain sebagainya. R32 juga sekarang sudah banyak digunakan. Ini hanya sebagian kecil dari jenis-jenis refrigeran yang ada. Nah, tadi saya sebutkan ada banyak sekali jenis refrigeran. Apa saja jenis-jenis refrigeran yang ada di pasaran? Secara umum kita bisa membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pure fluid dan yang kedua adalah mixture. Pure fluid ini zat murni dan mixture ini campuran. Yang dimaksud campuran adalah dengan mencampur beberapa zat murni. Jadi ketika saya mencampur 2 atau 3 atau bahkan lebih zat murni tadi, maka dia menjadi refrigeran campuran. Nah, refrigeran campuran pun terbagi menjadi dua, yaitu azeotropik dan zeotropik. Nah, ini berdasarkan titik didihnya. Jadi perbedaan berdasarkan titik didihnya. Nah, zat murni sendiri pun masih terbagi lagi. Yang pertama adalah sintetik, yang kedua adalah natural. Sintetik artinya ini buatan. Ya, ini zat atau fluida yang dibuat. Ya, jadi menggunakan kimia. Jadi kita membuat satu zat baru menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah natural. Natural artinya ini didapat dari alam. Natural sendiri masih terbagi lagi menjadi organik dan inorganik. Sementara di sintetik sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi golongan CFC, golongan HCFC, dan golongan HFC. Nah, jadi inilah beberapa jenis-jenis, pembagian jenis-jenis dari refrigeran. Nah, untuk membedakannya, maka refrigeran bisa dikelompokkan golongan halokarbon, golongan organik, azeotrop, zeotrop, organik, anorganik, senyawa organik tidak jenuh, dan refrigeran halokarbon. Jenis halokarbon ada seri metana, seri etana, dan seri propana. Nah, refrigeran tadi, karena banyak sekali jenisnya, maka diaturlah penamaannya. Untuk refrigeran halokarbon, digunakan kode R untuk menunjukkan refrigeran. Lalu ada 4 digit di belakangnya. Digit pertama menunjukkan jumlah ikatan karbon. Digit kedua menunjukkan jumlah karbon C-1. Digit ketiga menunjukkan atom H. Dan digit keempat menunjukkan atom F. Lalu untuk refrigeran lainnya, digunakan kode untuk refrigeran zeotrop, campuran zeotrop, maka R4XX. Ya, jadi kalau kita menemukan ada refrigeran dengan kode R, lalu diikuti dengan angka 4, contoh R410A, maka ini adalah refrigeran zeotrop atau refrigeran campuran zeotrop. Lalu ada juga R5XX, ini adalah refrigeran zeotrop, contoh seperti R520. Ini refrigeran campuran zeotrop. Lalu ada refrigeran organik. Ini diikuti dengan angka 6, R6XX, contoh R600 dan R600A. Ya, ini ada butana dan isobutana. Butana dan isobutana. Ini adalah refrigeran organik.
Lalu ada R7XX, ini adalah refrigeran anorganik. Nah, untuk isomer berbeda ditambahkan huruf A. Contoh refrigeran organik adalah butana R600, isobutana R600A, R610 etil ether, R630 metilamin, dan seterusnya. Contoh refrigeran anorganik seperti hidrogen itu R702, helium R704, air R718, karbon dioksida R744, dan seterusnya. Dan refrigeran senyawa organik tidak jenuh seperti R1130, R1150, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, dari sekian banyak refrigeran yang ada, apa yang menentukan atau apa yang membantu kita dalam memilih refrigeran mana yang paling tepat yang kita gunakan. Jadi dalam memilih refrigeran ada 3 kriteria utama sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah properti atau sifat termofisik dan termodinamikanya. Yang kedua adalah keselamatan atau properti keselamatan dan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah nilai ekonomisnya. Yang pertama, sifat dari termodinamik dan termofisikal itu contoh seperti berapakah tekanan hisapnya. Ya, jadi ini artinya tekanan masuk kompresor. Nah, ini menjadi pertimbangan dalam memilih refrigeran. Secara sederhana, untuk memilih refrigeran yang baik, kita sebisa mungkin mencari tekanan hisapnya di atas tekanan atmosfer. Ya, di atas tekanan atmosfer artinya di sisi hisap dari kompresor tekanannya di atas tekanan atmosfer atau tidak dalam kondisi vakum. Fungsinya adalah untuk memudahkan dalam mencari kebocoran. Jadi apabila di sisi hisap dalam kondisi vakum, kita akan lebih kesulitan dalam mencari kebocoran refrigeran di sisi hisap. Selanjutnya, tekanan hisap yang tinggi itu lebih baik dibanding tekanan hisap yang rendah. Karena tekanan hisap yang tinggi itu membutuhkan kompresor yang lebih kecil. Selanjutnya yang B adalah tekan atau keluar kompresor. Nah, tekanan-tekan atau tekanan keluar kompresor jadi menunjukkan berapa tekanan pada kondensor, tekanan temperatur kondensor yang diinginkan. Ya. Tekan atau tekanan keluar kompresor sebisa mungkin rendah untuk konstruksi yang lebih ringan. Artinya begini, ketika tekanannya sangat tinggi, maka kita membutuhkan pipa-pipa pada sisi tekanan tinggi atau pada sisi kompresor yang tentu lebih tebal dibanding apabila kita menggunakan refrigeran dengan tekannya atau discharge pressure-nya yang lebih rendah. Sehingga tentunya konstruksinya akan menjadi lebih mahal dan peralatannya menjadi lebih mahal. Maka diutamakan mencari refrigeran yang mempunyai tekanan discharge atau tekanan keluar kompresor yang cukup rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio tekanan. Rasio tekanan ini perbandingan antara tekanan discharge dibanding tekanan suction atau perbandingan antara tekanan keluar kompresor dibagi dengan tekanan masuk kompresor. Nah, ini rasio tekanannya sebisa mungkin yang rendah, sehingga efisiensinya dan power konsumsi dari kompresor itu juga rendah. Yang keempat adalah kalor laten pada saat evaporasi. Sebisa mungkin dicari yang nilai kalor latennya besar, sehingga kebutuhan laju aliran masanya bisa lebih kecil per satuan kapasitas pendinginan. Selanjutnya, yang kelima adalah
isentropic index of compression atau indeks kompresi isentropik. Jadi dicari nilai indeks yang serendah mungkin sehingga kenaikan temperatur karena proses kompresi itu rendah. Nah, kalau kenaikan temperatur di proses kompresi rendah, tentunya kita membutuhkan pelepasan kalori di kondensor juga lebih rendah. Yang keempat adalah liquid specific heat atau specific heat, kalori specific heat pada saat dia fase cair. Nah, ini dicari yang rendah sehingga derajat subcoolingnya bisa besar dan menyebabkan jumlah flash gas pada evaporator itu juga lebih kecil. Selanjutnya ada lagi specific heat pada saat uap atau vapor specific heat, kalori specific heat pada saat dia fase uap. Nah, ini dicari yang nilainya besar sehingga derajat superheatnya juga kecil. Jadi superheatnya tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yang H adalah konduktivitas thermal. Nah, ini dicari thermal conductivity atau konduktivitas baik pada saat liquid maupun vapor yang dicari yang tinggi sehingga heat transfernya juga lebih baik. Dan yang I adalah viskositasnya atau kekentalannya. Dicari yang tidak kental atau viskositasnya rendah baik pada saat dia liquid maupun vapor. Nah, ini berfungsi untuk menjaga agar pressure drop karena gesekan tadi kecil. Jadi kalau dia kental, tentu pressure drop-nya akan lebih besar. Nah, ini adalah contoh perbandingan beberapa refrigeran, ada R12, R600, dan sebagainya, berdasarkan temperatur saturasi dan tekanan saturasinya. Kita contohkan R12, ini R12. Nah, ketika dia temperaturnya 320, tekanannya sekitar 17 atau 18 atmosfer. Nah, kita bisa bandingkan dengan R32. R32 pada temperatur yang sama, tekanannya sekitar 30. Artinya, kalau kita menggunakan R32 dibandingkan R12, untuk temperatur kerja yang sama, maka kita membutuhkan pipa yang lebih besar, pipa yang lebih tebal apabila kita menggunakan R32 karena tekanannya lebih tinggi. Di temperatur 320 Kelvin atau sekitar 47 derajat, berarti ini bisa di kondisi kondensor, ya, temperatur kondensornya. Kalau kita mau pakai R12, kita hanya butuh tekanan sekitar 18 atmosfer, sementara R32 kita butuh 30 atmosfer. Artinya konstruksi kondensor pada R32 itu lebih tebal dibanding kalau kita pakai R12. Ini berarti pressure discharge ya, pada saat di kondensornya. Nah, ini contohnya. Ini adalah tabel beberapa sifat termodinamika, kita skip saja. Nah, selanjutnya masuk ke poin kedua. Dalam pertimbangan pemilihan refrigeran juga kita harus memperhatikan sifat dari lingkungan dan safety-nya. Lingkungan ada beberapa poin. Yang pertama adalah ozone depletion potensial. Ini potensi penipisan ozon. Nah, beberapa refrigeran yang saat ini sudah dilarang seperti R11 dan R12 ini mempunyai nilai penipisan ozon yang besar sehingga dikhawatirkan ketika refrigeran ini dibuang ke lingkungan lalu refrigeran tadi naik ke atmosfer, maka refrigeran tadi dapat menyebabkan adanya penipisan ozon. Nah, penipisan ozon, jadi kalau kita gambarkan ini bumi, di atas ini ada atmosfer. Nah, di sini ada lapisan ozon di atmosfer. Ketika ozon tadi lubang karena adanya pencemaran dari refrigeran tadi, maka radiasi matahari bisa tembus ke dalam bumi. Ketika ozon tadi berfungsi dengan baik atau masih tebal, maka radiasi yang berbahaya dari matahari itu akan dipantulkan kembali.
Nah, kalau dia bolong, maka dia akan masuk ke dalam bumi dan radiasi matahari yang berbahaya tadi dapat menyebabkan beberapa penyakit dan juga merusak makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, yang B adalah global warming potensial atau potensi pemanasan global. Nah, beberapa refrigeran yang sampai saat ini masih digunakan juga mempunyai potensi untuk menyebabkan global warming. Nah, berbeda dengan penipisan ozon, global warming kalau ini bumi. Nah, di sini ada namanya gas yang menyebabkan global warming potensial. Apabila gas-gas tadi yang menyebabkan global warming potensial menumpuk di lapisan ozon atau di lapisan atmosfer, maka panas matahari yang masuk ke dalam bumi itu tidak bisa keluar. Jadi ketika ininya gas global warmingnya rendah, maka sebagian besar panas matahari yang masuk ke bumi itu bisa keluar lagi dari atmosfer. Nah, apabila gas global warming potensial tadi tebal, maka akan memunculkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca artinya ketika panasnya masuk, dia tidak bisa keluar, akan tetapi kepantul kembali. Masuk lagi, kepantul lagi. Sehingga efek ini akan menyebabkan temperatur muka bumi akan naik. Nah, contoh beberapa refrigeran yang mempunyai potensi pemanasan global, contohnya adalah R134A. R134A ini sangat banyak digunakan. Namun di akhir-akhir ini, sekarang sudah jarang kita menemukan perangkat-perangkat pendingin baru yang menggunakan R134A. Sekarang kita banyak melihat adanya R410 dan R32. Sementara yang ODP ini sudah lama dilarang, seperti R11 dan R12, digantikan dengan R22. Nah, selanjutnya adalah C, Total Equivalent Warming Index. Total Equivalent Warming Index ini memperhitungkan baik secara langsung, karena pelepasan di atmosfer, maupun secara tidak langsung, yaitu konsumsi energi. Jadi ini secara langsung. Ini direct. Jadi direct faktor ya, faktor yang secara langsung. Karena kalau kita lepas ke lingkungan, akan menyebabkan pelapisan ozon atau global warming. Nah, yang tidak langsung atau indirect, ini berhubungan dengan konsumsi energinya. Refrigeran yang membutuhkan pada kerja yang sama, output yang sama, dibutuhkan energi lebih banyak, maka dia mempunyai warming index tinggi. Ya, jadi kalau kita punya refrigeran A dan refrigeran B, sama-sama untuk mendinginkan, kita bisa mendinginkan 5.000 watt dan 5.000 watt, sama contohnya, tapi yang satu membutuhkan energi 1.000, yang satu membutuhkan energi hanya 800. Maka ini angka TWI-nya jelas lebih tinggi dibanding yang B. Karena yang B hanya membutuhkan, untuk output yang sama, dia membutuhkan energi yang lebih kecil. Ini yang dimaksud dengan TEW. Ya, jadi selain secara langsungnya, direct factor, itu pelepasannya, kalau kita lepas ke atmosfer, juga dia memperhitungkan indirect-nya. Apabila kita gunakan berapa banyak energi yang dikonsumsinya. Yang keempat adalah toxicity atau sifat racunnya. Apakah refrigeran tadi mempunyai sifat beracun, sehingga kalau kita lepas ke lingkungan bisa berbahaya bagi lingkungan hidup. Dan selanjutnya yang E adalah flammability, keterbakaran. Atau secara sederhana, apakah refrigeran tadi mudah terbakar? Ada beberapa jenis refrigeran yang mudah terbakar, contohnya refrigeran yang dari golongan hidrokarbon. Hidrokarbon seperti propana, butana, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, kita bisa membagi
menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kita bisa membagi dari tingkat beracunnya. Refrigeran kelompok A itu tingkat racunnya di atas 10.000 part per meter, part per million. Sampai kelompok B yang mempunyai di bawah 10.000 ya, tingkat beracunnya. Lalu ada kelas nyala 1, kelas nyala 2, dan di kelas nyala 3. Nah, berdasarkan titik nyala, kalau kita lihat, R11 dan R12 ini titik nyalanya paling tinggi. Artinya, untuk membakar R11 dan R12 dibutuhkan temperatur yang sangat tinggi. Atau secara sederhana, R11 dan R12 ini sangat tidak mudah menyala. Nah, kita bandingkan dengan R600 atau butana. Atau R290. Ini butana, ini propana. Ya, butana dan propana ini secara mudah kita bisa dapatkan terkandung pada LPG. Jadi LPG itu 90% lebih itu kandungannya propana, lalu ada sedikit kandungan butananya. Nah, kita lihat ini temperatur nyalanya di atas 400. Artinya kalau ada api yang temperaturnya 500, maka kedua zat ini akan terbakar. Nah, artinya R290 dan R600 ini lebih mudah terbakar dibanding R11 dan R12. Selanjutnya, yang F adalah stabilitas kimiawinya. Apakah secara kimiawi dia stabil atau tidak? Refrigeran harus yang stabil, atau dia tidak mudah bereaksi dengan perangkat-perangkat refrigerasi maupun cairan pelumasnya. Dan selanjutnya adalah compatibility-nya. Apakah dia kompatibel atau tidak dengan materialnya, material dari perangkat-perangkat refrigerasi. Nah, dan yang terakhir adalah economic properties atau pertimbangan ekonomi. Dalam memilih refrigeran, kita tentunya akan memilih yang tidak mahal dan easily available dan mudah didapatkan. Ya, jadi ini dalam sisi ekonominya. Jadi dalam mencari refrigeran, diupayakan kita mencari refrigeran yang tidak mahal, yang harganya lebih murah, dan mudah didapatkan, sehingga secara ekonomi akan lebih baik. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.